Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Malam ini kita akan belajar akuntansi manajemen modul yang ke-7, karena kemarin kita sudah bahas sampai modul 6, yaitu penetapan harga transfer. Gitu. Sudah baca-baca modul 6-nya teman-teman? Modul 7. Halo. Mbak Siti, sudah dibaca modul 7-nya? Ya udah, kita belajar bersama-sama ya. Ini materinya tidak begitu banyak, jadi kita bisa resapi pelan-pelan. Iya. Kita maunya sebenarnya bisa lanjut ke modul berikutnya, tapi kita satu modul saja malam ini. Oke. Waalaikumsalam, selamat datang. Sudah, ayo kita mulai. Penetapan harga transfer. Teori dasar tentang harga transfer. Kapan harga transfer terjadi? Jika suatu perusahaan terdiri dari beberapa segmen produksi atau divisi. Contohnya, ada divisi komponen dan divisi komputer. Divisi komponen menjual komponen ke divisi komputer untuk dirakit. Harga jual ini disebut harga transfer. Di sini ada yang ditanyakan. Ini adalah contoh apa itu harga transfer dan kapan terjadinya. Kira-kira teman-teman ada bayangan nggak mengenai harga transfer? Apa sudah paham mengenai apa itu harga transfer? Ada yang bisa kasih contoh lain? Masih bingung? Contoh lain, semisalnya saya perusahaan bisa menghasilkan saya mampu menghasilkan selai kacang dan kacang goreng misalnya. Enggak, kacang tanah aja deh, selai kacang dan kacang tanah. Nah, berarti kalau kacang tanah ini divisinya berbeda, ada divisi kacang tanah, ada divisi selai kacang tanah, ceritanya gitu. Terus untuk membuat selai kacang tanah kan butuh kacang tanah itu sendiri. Nah, si kacang tanah ini, divisi kacang tanah ini menjual kacangnya ke divisi selai. Terus selai ini membeli kacangnya dari divisi kacang tanah. Nah, kan dalam pertukaran ini, dalam jual beli ini kan ada harganya. Kan dibayar toh, belinya kan pakai uang. Nah, harganya ini itu disebut harga jual. Harga jual ini disebut juga harga transfer. Jadi jual belinya itu di dalam perusahaan, bukan di luar perusahaan. Tetap dalam satu perusahaan, tapi beda divisi. Gitu. Kalau ini contohnya komponen dan rakitan. Kalau komponen itu misalnya jual CPU-nya toh, jual monitornya aja, jual apa lagi? Keyboardnya aja. Divisi komponen itu seperti itu. Sedangkan divisi komputer itu divisi yang menjual komputer lengkap, ya ada monitornya, ada CPU-nya, ada keyboardnya, misalnya gitu. Nah, yang divisi komputer ini beli dari komponen. Divisi komponen tentang atau semua alat-alat yang dibutuhkan untuk merakit komputer lengkap. Nah, ini harga transfernya. Harga jualnya ini disebut harga transfer. Gitu.
Tujuan penetapan harga transfer, pertama untuk memotivasi manajer. Yang kedua, untuk memberikan insentif kepada manajer agar mengambil keputusan yang diharapkan sejalan dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan basis penilaian dan penghargaan yang adil bagi manajer. Dengan catatan harus memperhatikan tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Nah, kalau dia berada di dalam satu perusahaan yang sama, meskipun divisinya berbeda, tapi jual belinya ini kan bisa saling menguntungkan, sehingga perusahaannya bisa sama tujuan perusahaan secara umum bisa tercapai. Ini tujuannya harga transfer. Syarat untuk menentukan atau penetapan harga transfer adalah manajemen pusat dari induk perusahaan akan mengukur keberhasilan divisi dari kontribusi laba divisi atau cabang kepada perusahaan secara keseluruhan. Manajer divisi harus memiliki motivasi dan pola pikir untuk mengejar laba tinggi. Divisi mempunyai otonomi dalam keputusan bisnis dan administrasi, namun kebijakan secara keseluruhan tetap dipegang oleh pusat. Cukup jelas syarat-syaratnya. Ada juga masalah-masalahnya, yaitu evaluasi kinerja. Manajer divisi yang mengambil keuntungan dari kerugian divisi lainnya. Terus keselarasan tujuan, tindakan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, terpeliharanya otonomi dari divisi atau cabang, pusat tidak ikut campur. Jadi kalau yang pertama mengenai evaluasi kinerja, kalau nanti ternyata ada divisi yang agak nakal atau dia mementingkan kepentingan divisi bukan kepentingan perusahaan, maka dia akan mengambil keuntungan dari kerugian divisi lainnya. Tadi ada dua divisi, komponen dan komputer, maka si yang komponen misalnya dia akan menjual dengan sangat mahal sehingga dianya untung, tapi divisi komputernya malah rugi. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan saat melakukan harga transfer. Terus Mbak Siti, ada yang mau disampaikan? Tetap dipantau oleh pusat, kan tadi di slide sebelumnya ini, divisi mempunyai otonomi keputusan bisnis dan administrasi, namun kebijakan secara keseluruhan tetap dipegang oleh pusat. Jadi misalnya sudah ditentukan antar divisi ini sudah saling ngomong-ngomong, ya udah tak jual segini, kamu beli segini. Kita jual belinya dengan harga sekian, misalnya 1.000. Terus kita laporkan dulu ke pusat. Bisa enggak misalnya kita dengan harga 1.000 ini? Kalau misalnya dari pusat ternyata gak apa-apa, ternyata tetap menguntungkan secara keseluruhan bagi perusahaan, ya baru dilakukan. Kalau ternyata pusat menolak dengan alasan tertentu, ya kita tidak boleh melakukannya karena tetap kebijakan ada di pusat. Maksudnya pusat tidak ikut campur ini dalam negosiasi antar divisi, biarin mereka ngobrol sendiri gitu. Nanti pada akhirnya baru pusat memberi keputusan seperti itu. Nah, dalam harga transfer ada disebut harga transfer minimum, ada yang disebut harga transfer maksimum. Apa itu? Harga transfer minimum itu atau minimum transfer price atau floor price. Floor itu kan di bawah lantai, berarti kan di bawah. Harga transfer yang tersedia diterima oleh divisi penjual sehingga tidak rugi jika dibandingkan dengan menjual di luar perusahaan. Maksudnya harga transfer minimum, harga yang paling minim, harga paling rendah yang bersedia diterima oleh penjual. Penjual kan kalau menjual nggak mau terlalu rendah kan,